Latar belakang terbentuknya komunitas ini tahun 2003, mengajak kaum-kaum muda nakal bareng di sini. Jadi biasanya kan ada yang begal-begal suka berkelahi. Beda kalau sama papan. Nah, di sini kita pacu adrenalin anak-anak muda biar kita nakal bareng di sini. Selain itu, bisa mengembangkan olahraga ekstrim di Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Didi, selaku Ketua Komunitas Skateboarding Gorontalo. Latar belakang terbentuknya komunitas ini tahun 2003. Tahun 2003 pertama kita cuma main-main di jalanan bersama teman saya yang sudah di rantau sekarang di Jakarta, Boni MC, biasa disapa Boni MC. Diajak-ajak main, terus dipanggil anak-anak kampus biar ngumpul bareng main. Akhirnya terbentuk satu komunitas di Gorontalo. Tujuan dibentuknya komunitas ini untuk mengajak kaum-kaum muda nakal bareng di sini. Jadi biasanya kan ada yang begal-begal suka berkelahi. Beda kalau sama papan. Nah, di sini kita pacu adrenalin anak-anak muda biar kita nakal bareng di sini. Selain itu, bisa mengembangkan olahraga ekstrim di Gorontalo. Salah satu olahraga ekstrim yang muncul di Gorontalo kan ada dua, satu panjat climbing sama skateboard. Nah, ini yang mau dikembangkan ini. Yang event yang pernah dibikin selama ini di Gorontalo itu Hari Skate Sedunia, Skateboarding Day, itu diselenggarakan tiap tahun. Selain itu kita juga pernah bikin kompetisi antar wilayah, Manado, Sulawesi Selatan Palu, Sulawesi Tengah Palu, sama Luwuk, Tomohon, sama Makassar. Kita bikin event itu waktu pembukaan skatepark di Taruna. Dan alhamdulillah Gorontalo mendapat support dari pemerintah, dari Pak Wali Kota waktu itu Arandambea gitu. Terus masih banyak event-event lagi. Dapat undangan event ISA, Indonesia Skate Association di Manado, dan kebetulan saya sendiri membawa nama Gorontalo ikut event itu. Alhamdulillah dapat gelar The Best Trick. Awal mula main skate itu tahun 2015. Ingat banget waktu itu ngeliatin temen dulu. Jadi teman-teman pada main skate di gedung kuliah. Jadi waktu itu di gedung kuliah, lebih tepatnya di gedung bersama Fakultas Ilmu Sosial. Jadi mereka pada main skate di situ. Awalnya diajak dulu, lihat-lihat, kayaknya keren nih. Tapi pertama kali nyoba, alhamdulillahnya langsung tahu. Karena biasanya orang pas baru mau nyoba main skate kan biasa mereka kadang-kadang susah buat nyari keseimbangan pas di awal berdiri. Tapi alhamdulillah waktu itu pas pertama kali main skate di 2015 itu langsung bisa. Awal mulanya 2015 diajakin temen, terus lama-kelamaan jadi suka. Kenapa skateboard? Kenapa tidak olahraga yang lain seperti mungkin sepatu roda atau mungkin olahraga naik sepeda dan lain sebagainya? Yang pertama, skateboard itu salah satu olahraga yang dari kecil sebenarnya saya kagumi.
Karena ngelihat orang-orang main skateboard di kayak apa ya, di tempat mainnya. Kalau di sini kan tempat mainnya bisa di Taruna tapi udah rusak. Nah jadi suka aja, suka ngelihat orang main skate. Terus habis itu emang tertarik karena kelihatannya keren. Terus juga ekstrim. Karena kan gak semua orang bisa main skateboard, gak semua orang juga suka sama skateboard. Tapi syukurnya sih sekarang pemerintah Indonesia udah bikin skateboard masuk di SEA Games. Jadi lebih terpacu lagi buat belajar dan terus belajar supaya bisa membawa skateboard Gorontalo bisa go SEA Games. Kalau untuk perlombaan yang pernah diikutin sebenarnya udah banyak karena di tiap tahunnya kita sering bikin Gorontalo Skateboarding Day. Itu selalu diadain di tanggal 21 Juni. Juni ya? Ya benar Juni. Jadi di tiap tahunnya itu selalu ada games dan banyak sponsor dan pengisi acaranya juga banyak. Biasa kita identik dengan anak-anak band juga, band indie. Terus juga brand-brand tertentu yang mereka sering ngesponsorin kita. Dan biasa kalau misalnya ada games, saya sering ikut semua gamesnya. Ya beruntung-beruntung aja sih kalau misalnya menang di beberapa kategori games tertentu gitu. Tapi biasanya sering menangnya di high ollie, ngelewatin papan yang tinggi-tinggi gitu. Itu sih sering menangnya di high ollie. Kadang juga game of skate, nyari trik paling banyak, sering juga. Ya, pertama teknik dasar untuk bermain skateboard itu kalau ini paling dasar itu mungkin bisa dinamakan dengan ollie. Ollie itu kayak loncat dari papan. Tekniknya juga untuk mungkin kalau pertama bermain mungkin lumayan susah karena saya juga mencari ollie itu susah-susah gampang. Jadi untuk lompat itu harus menyeimbangkan antara kaki kanan sama kaki kiri. Kalau saya bermain skateboard itu stand saya atau kaki kiri di depan. Jadi stance itu di skateboard ada reguler sama goofy. Kalau saya sebagai reguler karena kaki kiri di depan. Teknik dasar juga mungkin kayak trik dasar ya, kayak frontside 180, backside 180, terus semuanya itu harus diseimbangkan dengan ollie juga. Kalau ollienya udah bagus dan tepat, mungkin trik yang lain bisa dikembangkan lagi menjadi kickflip, dari ollie menjadi kickflip, menjadi heel flip, dan bisa down rail atau on rail, drop in. Nah, itu bisa dikembangkan dari ollie itu sendiri. Mungkin itu saja dari trik dasar bermain skateboard. Saya sendiri mungkin masih banyak belajar. Kalau untuk trik flat itu saya masih mencari tentang cara trik 360 flip. Terus di rail mungkin masih susah untuk 50-50. Terus masih takut mengembangkan untuk down rail. Itu sih yang paling susah. Terus drop in 360 flip juga susah. Pokoknya masih banyak yang harus belajar lagi tentang trik di bermain skateboard. Kita di sini jadwal latihan tidak menentu ya, karena kita juga mempunyai kesibukan masing-masing. Saya sendiri masih kuliah, jadi jadwal latihannya mungkin sering di Sabtu atau Minggu. Jadi biasanya bermain di sini sama anak-anak, atau biasa kita main di tengah gilingan padi di daerah Tapa. Terus kita juga sering main di Taruna. Kalau cuaca memungkinkan kita berusaha untuk main, mengembangkan skill.
mungkin itu jadwal latihan kita tidak terlalu signifikan. Jadi ya mungkin kalau ada waktu luang kita main tiap hari. Kalau cuaca tidak mendukung ya kita stop bermain. Mungkin itu jadwal latihannya. Ya, untuk perkembangan saat ini ya lumayan karena sudah banyak peminat, banyak juga yang muda-muda yang sudah ikut serta dalam komunitas ini. Harapannya sih lebih besar lagi, lebih dari ini. Kita mau untuk pemerintahan itu akui komunitas kita ini. Biar kita dapat tempat yang layak buat main. Utamanya skatepark karena di Taruna itu kan dibikin pemerintah untuk komunitas kita main-main di situ kan. Sekarang sudah dirusak sama penjual-penjual di situ. Nah, kita tidak bisa main lagi di situ karena sudah rusak. Nah, kita pengen ada tempat yang bisa kita tempati buat main-main, dibikin oleh pemerintah. Nah, itu harapannya ke depan dan lebih banyak lagi peminat skateboarding Gorontalo.